Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boleh sama-sama Bapak Ibu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala fil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kepada seluruh jamaah takziah, orang tuaku semua, kakandaku, saudara-saudaraku sekalian, pada malam yang kedua. Kenapa ku tahu Ki? Ditanyakan. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir memperoleh rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Agus Gani Deng Parani bin Haji Muhammad Saleh Dengiri. Usianya kurang lebih 70-an. Ila hadratil Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Rasulullah almarhum Bapak Agus Gani Den Parani bin Haji Muhammad Saleh Dengiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang kami muliakan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan nama atas satu persatu karena memang saya tidak tahu. Dan juga yang kami muliakan, alhamdulillah orang tua saya. Sebelum saya lanjut, mohon maaf tadang pengang kasih wambokor kifwa saya belakang iki, bukan berarti ini anak tak pintar atau maca, bukan berarti alim atau sudah ahli ibadah, tapi malaikat diamanahkan oleh kakanda saya, yaitu kakanda Sultan, khususnya orang tuaku jamaah Masjid Miftahun Nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus keluarga besar almarhum yang insya Allah sama-sama memperoleh keberkahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini malam Jumat bertepatan masuk 1 Muharram. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah, berbicara persoalan masalah kematian, hakikatnya kita berbicara persoalan masalah kepulangan. Sedih modolo satu dulu ya. Bicara soal mati Bu, berarti kita berbicara persoalan kepulangan. Mana ada orang tidak pulang? Ada? Ya takut semua ini. Tenang, jamin kita gak tenang. Ada orang tidak pulang? Sentuh malah. Semua orang akan pulang.
Kenapa kita pulang? Karena kita cuma tamu. Namanya tamu pasti akan tuh. Satu dulu. Yang cuman masalah pulangnya beda-beda. Ada yang pulang cepat, ada yang pulang agak lambat, ada yang pulang lambat sekali. Contoh, ada yang meninggal masih muda, ada yang meninggal agak-agak muda, ada yang meninggal agak tua, ada yang meninggal nenek-nenek. Itu coba. Saya kasih contoh. Kita ini bertamu toh di rumah keluarga besar almarhum. Namanya kita tamu di sini pasti akan pulang. Pulangnya beda-beda. Ada yang magati, ada yang cepat, ada yang masih agak duduk-duduk sebentar, ada yang lama. Palingan sebentar yang cepat pulang mungkin saya. Iya toh? Coba Bu, coba ini. Di sini kita belajar. Di dunia ini tidak ada bisa bertahan. Coba sampaikan kepada kami. Adakah orang bisa bertahan di dunia ini? Tidak ada. Bagaimanapun kelasnya. Meskipun dia kelas kakap. Atau kelas ikan sunu. Namanya hidup pasti akan mati. Jadi ini pesan yang pertama dulu Bang. Pesan yang pertama dulu. Kita semua akan kembali kepada Allah. Entah kapan waktunya. Itu menyangkut tentang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menyangkut tentang kematian, jangan lalu pernah ada bahasa kita bilang kata seandainya. Itu dilarang dalam agama. Contoh, ada keluarga tak meninggal, lalu kita bilang seandainya mama tidak dibawa di rumah sakit tidak mati. Itu dilarang. Contoh lagi, kenapa di rumah sakit di sini dibawa? Sekiranya di sana, seandainya di sana tidak mati. Tidak boleh pakai kata seandainya. Atau bisa jadi ada yang bilang, Magi dibawa di rumah sakit. Kenapa lagi dibawa rumah sakit? Sekiranya seandainya di rumah tidak mati. Itu kan? Kenapa dilarang menggunakan kata seandainya? Karena bahasa seandainya itu Bapak Ibu orang tuaku semua seakan-akan tidak meyakini atas menjadi ketentuan Allah. Kematian itu ketentuan Allah, bukan maunya manusia. Sudah ya? Alhamdulillah. Yang penting ada dulu dibawa pulang. Iya. Semua menjadi ketentuan Allah. Tidak ada yang tidak ada. Sama seperti saya Bapak Ibu. Mauku saya di sini kasih Aisyah. Tapi maunya Allah jangan. Maksudnya setelah Aisyah berjamaah ya. Tapi kan tidak kudapai dong. Kenapa tidak kudapai? Yang pertama, kunci mobil dibawa sama orang. Itu bukan mauku. Lama pipo go uleku narkotanya ulena fung Allah Ta'ala. Tidak akan bisa. Iya. Karena malaikat itu ganti pemain. Oh. Cepat. Meledak. Alhamdulillah. Ya. Bukan mauku ya. Ternyata dibawa. Batenya kasih usapur dada aku. Batenya ku pegang dada aku. Ya Allah. Ya Rob. Jam berapa kesian. Saya tinggalkan rumah itu Satando. Dekat tol itu ya. Satando dekatnya Pasar Butung. Itu kurang lebih jam 7. Ya mau masalah. Jam 7 lewat. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah. Luar biasa jamaah ya Masya Allah ya. Kukira diriku cepat datang. Ternyata saya yang ditunggu. Ini luar biasa jamaahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ketentuan Allah Pak. Tapi ternyata itu kan kalau dari akses ke sana itu dikenal dengan mohon maaf padatnya kendaraan. Tapi demi Allah Bapak Ibu, meskipun saya tidak dapat berjamaah dengan kita semuanya, tapi perjalanan sangat mulus dan tidak ada macet sama sekali. Betul? Coba Pak. Itu karena Allah mengatur keadaan. Makanya kalau kita menghadapi sesuatu, cukup kita bilang pasti ada hikmah di balik semua ini. Itu cukup Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah. Saya begini model eku. Bu.
Ibu sehat? Nah, sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat rohaninya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Kalau sakit kasih obat. Saya tanya dulu ibu-ibu, bapak-bapak, tabe lo pemaraja. Saya begini modelku, mauku atau maunya Allah? Terima kasih atas syukurnya. Maunya Allah kasih. Makanya tadi tuh alhamdulillah masih banyak ku hafal muka-muka itu anak-anak kah. Waktu ceramah maulid di. Dato di mana itu Yusuf itu, dato di mana itu. Kenapa ku tahu kan masih ada videonya di YouTube sampai sekarang, Pak. Ini nanti ini acara nanti ini, Bang. Acara nanti ini atas sini malam kedua ya. Nah, tidak bisa nontongi kalau tidak di subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu nanti Pak. Ya, nanti kalau mulai nanti videonya, ya nanti di YouTube ada di situ. Wih, begitu di mukaku. Iya. Sampai bapak-bapaknya nanti dapat insya Allah. Jadi mohon maaf kalau nanti kasih anggotaku jalan ke sana kemari karena mau ambil mukatan nanti ya. Insya Allah. Saya masih kuapa tuh Yusuf itu ada muka-mukanya ibu-ibu. Itu tadi Pak, setan agak duluan masuk. Ada tadi ku dengar tuh anak-anak bilang, ih Ustaz masih datang lu Ki. Coba Pak, siapa yang tidak sakit hati dikasih begitu? Coba, bukan banyak anak-anak situ, banyak anak-anak. Banyak duduk juga di pinggir masjid. Jalan mama bateu kasih sopa mapa tabe dindi dina tabe. Apa bilang, ih Ustaz masih begitu modelnya. Nah, wala aku tidak bilang. Nah bukan mau aku kasih begini. Maunya Allah kan. Makanya kalau Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang fayakun, fayakunnya pasti begitu. Cuman takdir yang baik menuju yang lebih baik itu bisa diubah lewat cara dua. Satu, doa. Yang kedua, ikhtiar. Itu kan takdir, artinya kan ketentuan. Tapi itu takdir bisa diubah lewat dua cara. Satu, doa. Dua, makareso. Itu makareso, ikhtiar. Itu makareso bahasa Belanda itu. itu bahasa Bugis. Iya. Anu berkatanya itu bahasa Perancis, Pare-Pare dan sekitarnya. Iya. Tapi kalau kita cuma doa saja baru tidur terus kerjanya, mana bisa mau berubah itu takdir. Diberinya dengan ikhtiar. Ada yang protes ibu-ibu majelis salim. Ustadz, saya mau tanya. Tadi kita bilang katanya takdir itu diubah dengan lewat cara dua, doa dan ikhtiar. Sedangkan kita sudah menjelaskan tadi, kita Ustaz berdoa kita terus supaya tinggi Ki. Tapi sekarang masih dulu. Yang kedua, Ustaz juga ikhtiar. Berarti kubu saya ikhtiar ibu. Gantung-gantung kiri kanan setiap hari kodong. Ini kayak begini nih. Gantung-gantung. 1, 2. Tidak bisa memang ibu. Nah sekarang itu mauku saya tinggi kayak MC, kayak si punya saudara. Siapa nama tak? Tidak apa-apa, kita kasih contoh. Dapat, coba. Coba. Tenang dulu. Siapa yang tidak mau fisik seperti beliau? Kamu bagus itu kalau tinggi gitu enak kan? Ya, kalau ada istri kan enak. Halo be. Tapi kalau kita sudah pendek baru istri tinggi, apa sayang? I love you. Enggak enak toh. Iya. Beliau begini maunya karena Allah. Saya begini juga maunya karena Allah. Meskipun saya ikhtiar kiri kanan mau tinggi, tapi tidak bisa. Meskipun cita-citaku dulu mau sekali kak kodong jadi polisi. Coba. Kayak tidak ada harapan kayaknya.
Apa kita makan kah? Tapi boy, makasih banyak. Ah, mati meja. Kenapa kita tidak bilang dari tadi, Fong? Bagianku nak jangan kilupai. Bahaya cucunya. Nanti bilang jangan kasih gitu, sudah kena kasnya tadi. Kan tadi yang kilupai. Ya. Jadi semua Bapak Ibu jamaah sekalian di dunia ini tidak ada yang tidak ditentukan oleh Allah. Ingat dalam Quran seringkali kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali daleknya, kecuali rezekinya sudah dikapling-kapling oleh Allah. Makanya jangan salah. Ada orang bisa berdagang, ada orang tidak bisa berdagang. Ada orang cuma taunya jadi guru, ada orang memang tidak bisa jadi guru. Kenapa? Sudah dikapling-kapling rezekinya oleh Allah. Ada juga orang kodong batenena paksa mau jadi polisi kayak saya, memang tidak bisa karena datlu. Tapi alhamdulillah, meskipun saya tidak jadi polisi, tapi polisi yang kuceramai. Iya. Kenapa ibu bapak? Apa yang kita minta belum tentu itu yang diberikan. Tapi apa yang diberikan sama Allah, maka itulah yang terbaik. Contoh misalkan contoh, orang tua, anaknya minta uang, mak kasih ke 5.000. Tapi mamanya nak kasih cuma 2.000. Anak itu mungkin bilang, "Ai, mama maseke. Saya minta 5.000 cuma dikasih ke 2.000. Kenapa begini?" Padahal mamanya 5.000 mau minta, tapi 3.000 kusimpangkan kau nanti. Supaya apa? Ada surprise dariku. Sama dengan kita, Pak. Contoh, alhamdulillah. Kita minta sama Allah. Saya masih ingat betul itu, Pak. Saya masih ingat betul sampai sekarang kisah hidupku. Setiap sujud terakhir, saya kan masih mau sekali Kak, dulu itu ada motor NMAX, Pak. Ini tidak lupa ini, Pak, ini di mana-mana saya ceramah ini kasihan. Setiap sujud terakhir saya minta, ya Allah, kasih ke motor NMAX. Sujud terakhir NMAX. Sujud terakhir NMAX. Sujud terakhir NMAX lagi. 3 bulan nggak minta motor NMAX, yang datang motor Scoopy. Di sini Pak saya protes Tuhan. Pernah Kak protes pengelatala kadang. Itu hari kan datang itu motor Scoopy di rumah. Saya hamparkan saja dah. Pelan-pelan. Hamparkan saja dah. Allahu Akbar. Duha. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa ku bilang? Ya Allah, masa begitu curhatan? Katanya engkau bilang siapa berdoa pasti kukabulkan doanya. Saya kan 3 bulan minta motor NMAX, kenapa Scoopy yang datang? Ay, tidak adil ki Tuhan. Ku protes pengelah ta'ala. Sebab mana miloka NMAX, mana ke Scoopy na werenga. Weh, tidak ku terima Pak. Saya protes Allah. Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, disitulah kemudian terjadi nakasih ke pelajaran oleh Allah. Apa itu pelajarannya? Masih kuingat sampai sekarang itu Pak. Tidak akan kulupa sampai ku meninggal kapang ini. Pergi ceramah di Antang, tidak ada motor sama sekali. Digagal motor, kecuali motor Scoopy juga dipakai tong. Yang ada motor cuma 1. Apa itu? NMAX yang terparkir di rumah, itu pun motornya tetangga na simpang. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Iya, mau tidak mau harus kupakai itu motor kah? Siaga nih, jam berapa nih? Sudah mau Isa belum Pak berangkat. Antang itu jauh sekali Pak. Antang tamang apa? Ujungnya Makassar. Kupakai itu motor. Mau ku kasih keluar dari teras tidak bisa karena lumpur. Minta bantuan dulu. Tabe dulu deh. Bantu Kak dulu kasih keluar ini motor Kak. Nah bantu mah itu kau dan kasih keluar Ki. Pas sudah keluar Pak mau mak naik. Mau mak naik. Pas saya naik saya ditengah dulu.
Di tengah kan naik, nanti jalan motor baru kan naik. Di sini mi tidak enak perasaanku. Ai, ada kayaknya laleng ini. Di tengah pernah itu tinggi-tinggi itu motor itu ya. Baru saya dapat luka pendek kasih. Di tengah jalan motor baru kan naik. Jalan terus sambil saya berpikir, kira-kira nih kalau padat kendaraan, singgah motor turun kakiku. Jalan motor naik lagi seng. Kira-kira kalau itu terus ku kerja net turun, ternyata net turun juga capek juga ya. Singgah motor turun nggak? Naik motor, jalan motor naik kak? Turun, berhenti motor turun nggak lagi? Jalan motor naik lagi sing. Itu terus ku kerja, sakit pahaku. Di sini mi lagi saya ganti doaku, ya Allah. Mudah-mudahan kesiang motor tidak singgah itu di jalan rusak waktu itu. Tahun 2018 saya rasakan itu Pak. Tahun 2018 jeleknya itu jalan waktu itu. Itu bayangkan itu Pak kasih. Apa yang terjadi? Padat kendaraan. Bertanya sama Daeng, orang tua ku tanya, Daeng, kenapa ini di depan? Oh ada jalanan rusak di situ. Mati mejuk. Langsung daerahnya memperasaanku. Alhamdulillah. Allah mau karena kasih pelajaran. Karena kenapa? Kupaksakan mauku dan saya tidak ridho apa pemberian Tuhan. Itu tadi endingnya saya mau sampaikan. Jalan sudah. Alhamdulillah. Motor berhenti tepatnya di jalanan yang rusak. Bam motor di depan, niat janggal lagi. Bam motor di belakang atau ada ton janggal lagi. Pas turun kakiku tidak sampai jatuh ke atas ilah. Coba. Apa janjang? Mungkin bilang siapa yang ceramahnya pendek sekali. Bukan persoalan jatuhnya ibu bapak, bukan. Malunya ya oke, tidak jadi masalah juga itu kasih. Yang jadi masalah Puang, yang jadi masalah ada orang tua yang bantu saya. Orang tua itu masih kuyanya itu muka-mukanya itu kasih yang itu agak tua-tua sedikit kayak Puang, kayak orang tua kita. Begitu tuanya. Maksud saya bantu mak, tapi jangan marahi kak. Nah bantu jiki. Kepalaku di tangan kanan, kakiku di tangan kirinya. Baru apa dia bilang? Ini anak-anak kesambaran tuh pakai motor besaran nih. Kenapa itu bapak mau kasih motor besar? Pertanyaannya Pak, Ustadz balik-balik. Nah tidak nak tahu kak kalau saya penceramah kan saya pakai masker, baru pakai sweater kayak anak-anak memang. Kenapa tuh ini anak-anak kan nih? Itu mamamu kenapa nak kasih ke motor lompo? Itu bapakmu juga ini tidak ada simpan anak-anak kan nih. Sambil meraih kak Pak, dulu masih kurang gizi, sekarang kelebihan gizi. Nangka motor sambil marah-marahi Pak. Alhamdulillah, nabuka helmku, ikuti maskerku, lihat mukaku. Pas waktu itu panjang jenggotku. Apa nabi bilang? Tua-tua baik. Di situ pas saya tidak enak sekali. Langsung saya berpikir, ini mika pembalasannya ini. Karena ku protes ke Allah, langsung kena kes. Itu kayak Pak, kayak di Mekah, Masjidil Haram itu Pak. Kalau kita berbuat sesuatu, langsung kena kes di tempat. Itu di Mekah itu. Pernah ada ini sekarang Haji Furoda toh? Haji Furoda sekarang itu kan, ini tahun kan ketat tuh haji. Di sini nih kita belajar Bapak Ibu bahwa kalau persoalan haji dan umroh itu persoalan panggilan. Biar bagaimana banyaknya wanta, tapi kalau belum panggilan tidak akan mungkin. Makanya itu kalau bicara soal haji dan umroh, itu berbicara soal masalah panggilan. Allah tidak memanggil kepada yang mampu, tetapi Allah memampukan yang dipanggil. Makanya anggap adongena. Ada doanya. Setiap sujud terakhir apa di situ dibilang? Ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku sebelum hamba mencium Hajar Aswad. Tapi Fuang dari Gruta Fuang. Ya, alhamdulillah. Ya Haji Muhammad Nur. Masih kuda apa kasih Riolo, alhamdulillah. Saya ke Makassar tahun 2007. Saya dapat Gruta sudah pakai kursi roda Fuang, alhamdulillah. Ada satu amalannya nak kasihkan waktu itu. Saya kan sangat percaya dengan barakah. Mohon maaf kalau ada yang beda paham. Ini cuma beda paham. Tapi satu yakin Allah yang punya mau. Saya sangat percaya dengan barakah Pak. Itu setiap malam Jumat saya bawa air minum. Saya bawa air minum ke Gruta itu. Setiap malam Jumat ambil berkahnya. Untuk apa? Supaya kamu menghafal Al-Quran. Supaya kuat menghafal Al-Quran Gurunda. Alhamdulillah. Ada satu amalan dititipkan.
ketika beberapa kali saya datang, nah bilang, amalkan ini ya, sebelum menghafal, sebelum belajar, amalkan ini. Atau lo masih sekolah, pergi sekolah, amalkan ini. Ini untuk anak-anak tak boleh nih Pak ya. Itu pun bayangkan satu kali nak ulangi beliau, kenapa langsung hafal? Saya tidak tahu juga, agak lumayan panjang sedikit. Itu padongannya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 79. Agar fuang angka linga bawan nih, dengar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilman wa sakharna ma'adal jibali sabbina wa tarakuna fa'ilin. Adeh lampe paha. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilman wa sakharna ma'adal jibali yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 79. Ulangi, ayat 79. Pak, setelah itu saya lihat guru itu, mohon maaf, ingatkan kacamata aku nah, ya, nanti ku lupai. Ya, tapi tidak apa-apa, mana airku, tapi setiap beliau itu Pak, saya lihat setelah nambah kaki itu air, nah kasih masuk jari apa namanya, jari telunjuknya ya, nah kasih masuk, baru nak tiup, tapi tiupnya tidak pernah saya lihat itu pakai mulut. Wah, makanya dia ruang kelingeronya pakai ini, pakai hidung. Setiap kami datang, hidung lagi. Kami datang, hidung lagi. Beliau berpulang ke rahmatullah di sini pamasena guru tak. Saya cari tahu apa hikmah dan maknanya, kenapa guru tak setiap kali kami ambil barakah, setiap kali mengobati tidak pernah pakai mulut, selalu pakai hidung. Namanya Kiai Haji Muhammad Ali, santri yang paling dekat. Nah jawabnya, oh begini nah, guru tak kenapa itu tidak pernah pakai mulut, karena mulut itu sering berbohong. Mulai mas sedikit paham. Oh iya. Kenapa boleh ingat? Tuh ingat. Oh, banyak orang Bugis itu. Hidung. Kenapa hidung? Hidung itu nah tidak pernah berbohong. Apa yang nak tarik, nak tepu asal nafuan, apa nak keluarkan, nak sebut nama Tuhan. Mulai mas sedikit ini. Masya Allah. Terus coba, ini mulut sering berbohong. Bagaimana mau berakak? Assalamualaikum Ustaz, di mana Miki? Iya di jalan mah, padahal masih di rumah nih. Bohong lagi. Ustaz, di mana Miki? Iya dekat mak, padahal masih jauh. Bohong lagi. Tapi kalau hidung, mana pernah ada berbohong hidung? Bagaimana hidung mau berbohong Pak? Dia tidak pernah bicara. Apa yang lewat itu semua nak cium. Ayam kentuki yang lewat bau kentuki. Sate ayam yang lewat mah bau sate manu. Tuh, bau kaci yang lewat mah bau kaci. Itu semua pernah cium, tidak ada tidak. Tapi ada syaratnya. Kalau pakai hidung, jangan kasih keras ki. Pelan-pelan. Oh, jangan sampai nanti saking semangatnya pulang di rumahnya. Ya, namanya takdir Tuhan. Malah anak-anak sakit cucunya. Sudah dengar ceramahnya Ustaz Asdar Lewecu. Wih, ada pula ceramahnya kemarin ku dengar itu. Ambil ku cepat air nak, cepat ku. Sini. Saya mau baca Al-Fatihah. Berkahnya saya tujukan untuk kita, untuk cucuku, untuk anakku. Pas sudah begitu baru ada di situ anaknya. Nah tiup pakai hidung. Nah kasih keras. Keluar itu racun lah. Nah bilangin, Imam mau kena racun nih. Pelan-pelan. Jangan dikasih ini. Jangan. Pelan-pelan saja. Kenapa Pak? Ambil sebagai syarat-syarat. Coba nah. Coba Ki. Orang-orang tua dulu itu Pak orang hebat-hebat semuanya. Subhanallah. Dua itu paling nak andalkan Toto Atariolo. Dua ji. Amalan yang
amalan yang nak amalkan, pengen andalkan. Satu, Al-Fatihah. Yang kedua, solawat. Itu dua yang paling andalkan dulu. Tapi bedanya orang dulu sama orang sekarang kebanyakan. Dulu tinggi tepelna, tapi sekarang namo telu puluh aju su membaca, tapi mereka degaga keyakinan, tidak ada keyakinan, tidak bakalan jadi itu barang-barang. Itu bedanya, Pak. Nah, coba kita lihat dulu. Itu, Pak, bayangkan, pernah kita dengar bahasanya begini, itu kalau orang tua dulu sakit mata, mana ada puskesmas di kampung? Apalagi tahun-tahun 90-an, mana ada puskesmas, Pak? Jauh sekali. Mana ada dokter? Kalau sakit matanya, di mana mau ambil obat instro? Di mana mau ambil itu? Di mana mau ambil instro? Itu nih. Di mana mau ambil? Coba. Di mana mau ambil obat tetes? Yang penting diteteskan itu. Tuh, coba, Pak. Ternyata subhanallah, hebatnya mereka, Pak, orang tua tak dulu. Nah, ambil sebagai salah satu obat yang paling mujarab mata waktu itu. Meskipun berat ya, saya harus bilang ya, kadang pengang sama ASI. Tahu ASI? Air susu emak. Iya, saya dapat itu waktu saya sakit mata, waktu parah betul. Iya, kuliah langsung, Pak. Nah, ambil mie. Betul, sendok. Ambil sendok, baru pergi na parah. Keluar itu, Pak. Tidak apa-apa. Ini kebenaran kami sampaikan. Dahsyatnya kekuasaan Allah itu, Pak. Nah, ambil, baru keluar itu air susu. Baru apa, mie? Pergi mie, nak kasih hanga di pelita, di peleng bahasanya kita. Bahasa Belandanya peleng. Di pelita. Nak kasih hangai, jangan sampai panas. Kalau panas rusak mata. Hangat itu nak kasih hangai. Sudah itu, Pak. Nah, tetes kami di mata tak. Apa nak baca? Ini lagi. Apa nak baca? Nah, baca amalan yang paling andalkan cuma dua. Apa tadi? Kalau bukan Al-Fatihah, salawat. Kalau bukan salawat, Al-Fatihah. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membaca salawat barakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tujukan untuk anakku Rio di matanna. Barakah la ilaha illallah. Nataro. Coba itu. Subhanallah, Pak. Kalau tidak ada itu, ada jalan lagi. Cukup ambil air baru hangatkan. Coba. Kalau tidak ada itu lagi bagaimana, Mi? Kalau sakit mata yang parah seperti itu, tapi ada cara lain lagi, Pak. Saya dapat itu. Ini boleh diperhatikan. Saya pernah perhatikan beberapa kali sama ibu. Kalau ada kena mata atau apa, cukup. Apalagi itu? Diambil apakah kain atau apa atau daster. Biasa ibu-ibu tinggal tiupnya. Ini boleh. Karena tidak mungkin saya hidup setengah mati. Ambil, baca salawat sampai 3 kali. Baru boleh disambung Al-Fatihah dengan berkah surah Al-Fatihah untuk siapa yang kita berikan keberkahan. Tiup! Keras-keras. Dan itu, Pak, saya buktikan betul. Demi Allah. Saya buktikan ketika waktu itu istri saya sakit matanya. Ada kena ke siang. Ada kena di matanya itu. Nah, surga pergi beli obat tetes mata. Bukan pergi ceramin saya. Bagaimana caranya? Beginilah. Saya ambil langsung dasternya. Sini bismillah. Saya baca salawat sampai 3 kali, Pak. Baru saya tutup Al-Fatihah dengan berkahnya nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Alhamdulillah. Setelah saya pulang, kenapa mata tak? Ya alhamdulillah, sembuh Mi. Bilang, alhamdulillah sayang. Alhamdulillah. Makanya jangan dulu percaya sama itu, usaha dulu lewat itu. Makanya itu, Pak, di Mekah jarang orang sakit. Kalau kita masuk di rumah sakit di Mekah itu Masjidil Haram toh, kan ada itu, apalagi bahasa Inggrisnya kalau rumah sakit lagi tuh. Hospital. Ada di situ tuh hospital.
Saya masuk di sana Pak, bawa jamaah. Ada orang sakit. Kurang orang di dalam ye. Padahal kau dipikir berapa je rumah sakit hospital di situ, kenapa sedikit sekali orangnya? Padahal sedikit je rumah sakit. Kalau kita di Indonesia, Makassar pada khususnya, semakin banyak rumah sakit, banyak juga penghuninya. Coba itu bedanya. Ternyata itulah tadi. Kalau mereka sakit, mereka tidak langsung kepada siapapun. Satu, dia istighfar. Yang kedua, kalau bukan itu, yang kedua dia langsung sholat tobat. Lalu kemudian dia melaksanakan sholat tobat. Yang terakhir, baru dia ikhtiar lewat obat-obatan. Jadi, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita berangkat haji dan umroh, satu jitu di antaranya paling mujorab itu ya, perbanyak sholat sunat tobat di sana. Nah, itu nih. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, itulah hebatnya orang tua dulu kita ini, Masya Allah. Padahal kalau dipikir kasihan, ketika mereka mengaji, kalau mengaji, la haula wala quwwata illa billah, amburadur. Ada nih juga itu yang kasihan, yang baru-baru belajar, baru sekitar 6 bulan, 1 tahun, sudah berani mengkafir-kafirkan orang. Sudah berani, oh itu tidak boleh, ini haram. Bahkan saya pernah dapat Pak, nauzubillah min zalik. Ada anak meninggal ke mamanya. Meninggal mamanya. Bayangkan, dia tidak mau doakan orang tuanya. Karena kenapa? Menurutnya dia, orang yang hidup sama orang mati tidak ada hubungannya. Bahaya kan kalau seperti ini? Tidak doakan orang tuanya. Karena menurutnya orang yang hidup sama orang mati tidak ada hubungannya. Ini perlu diluruskan. Bahaya ini kalau begini Pak. Kalau memang itu kita pegang pemahaman, orang hidup sama orang mati tidak ada hubungannya. Lalu kenapa setiap ada orang meninggal, yang urus mayatnya siapa? Orang hidup atau ini mati nih? Orang mati. Dan mati, ya hidup lagi. Toh, coba Pak. Kalau memang orang hidup sama orang mati tidak ada hubungannya, kenapa orang yang mati yang urus orang hidup? Mestinya kalau ada orang meninggal, jangan orang hidup yang urus mayatnya, suruh jalan sendiri. Kalau memang begitu pahamnya, orang hidup sama orang mati menurutnya tidak ada hubungannya. Kalau mati, tidak usah diurus. Bahaya toh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Saya tidak pernah lihat ada orang meninggal Pak, mandi sendiri. Maka mandi. Atau kalau sudah itu nakafani sendiri di Rina, borneika sendiri. Sudah itu jalan pergi di kuburan sendiri. Kalau saya lihat begitu Pak, lari tong. Ada lihat begini, tidak ada toh. Makanya Pak, saya pernah ceramahkan ini di Raha sama Pak Bupati Raha. Saya bilang begini Pak, mestinya yang paling tinggi gajinya itu adalah pengurus jenazah. Kenapa? Tidak gampang itu. Sekelas profesor belum tentu terjun ke sana. Seorang dokter belum tentu terjun ke sana. Saya pernah dawakan Pak. Dan ketika pada waktu itu diundang kembali, Ustadz, alhamdulillah gajiku sudah naik. Bahaya itu Pak. Itu orang hidup mengurusi mayatnya, jenazah. Orang hidup mengurus jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Itu fardu kifayah Ibu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya nih, satu Makassar, ada yang meninggal dunia. Baru tidak ada yang urus jenazah, tidak ada yang urus mayatnya. Maka satu Makassar itu berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Baru Mas Simoki bilang lagi, orang hidup sama orang mati tidak ada hubungannya. Ngapain? Tuh, sudah bisa dipahami ya. Oke. Lalu kalau kapan lepas tanggung jawab? Satu Makassar ada orang meninggal, 1 orang. Meskipun cuma 1, 2, 3 orang yang urus itu mayatnya, maka satu kampung itu sudah terlepas dari dosanya. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada tugas yang itu baru belajar sekian bulan,
sudah berani kasih yang sudah nanumi orang tuanya semuanya. Padahal itu orang tua dulu kasih, Masya Allah. Pernah kita dengar begini Bu, orang yang membaca Al-Quran salah baca, salah arti berdosa. Pernah dengar? Meskipun cuma terlintas. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengaji salah baca, salah arti berdosa. Pernah kita dengar? Oke. Kira-kira Bu kalau begitu takut mengaji Pak atau tidak? Takutnya. Kenapa takut? Takut salah baca, berdosa Ki. Nah, ini Bu riwayat butuh penjelasan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang membaca Al-Quran salah baca, salah arti berdosa. Yang dimaksud orang yang bisa, orang yang tahu cara bacaannya, ketika salah tidak memperbaiki. Itu yang kena. Jadi kalau begitu kasihan, kalau itu kita pegang. Coba Pak, kita lihat nih kasihan itu. Kalau sekiranya itu kita pegang, siapa yang mengaji salah arti berdosa, begitu banyak nak dapat dosa orang tua dulu kalau mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Masih kuda apa ini di kampung di Bone? Compak. Taruh nih Pak Takal nih Fuang. Kok pada mau gitu ya? Ini kudu kenapa? Siratal lasina nanta alaihim. Gairil magadubi alaihim waladallin amina. Coba Pak amburadur. Baru mau bilang salah baca, salah arti berdosa, nah lalu ku bangkung. Coba Pak. Baru belajar 6 bulan sudah berani seperti itu. Tunggu dulu kasihan. Cermati bebek dulu tuh riwayat. Lihat. Ale pumpuna medak pana ale hampunu minda pana hame dada pana du ale hame du. Tuh. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Allah itu lihat seberapa banyak, seberapa besar kemampuannya. Sampai di situ jika siang potensinya orang tua dulu. Jangan kita pernah pelit persoalan agama. Terus terang. Jangan pernah pelit soal agama. Jangan ki. Saya kasih contoh. Yang berlaku nanti ketika di akhirat agama. Saya kasih contoh. Ada 3 anak. Anak yang pertama ahli menyanyi. Anak yang kedua ahli baca puisi. Anak yang ketiga ahli baca Quran, rajin mengaji. Bedanya, yang ahli menyanyi orang kaya. Yang kedua, yang ahli baca puisi orang kaya. Karena diundang ke kanan. Dan anak yang ketiga rajin mengaji, ahli baca Quran kasihan, biasa-biasa hidupnya. Contoh, meninggal ki mamanya, meninggal ki bapaknya. 3 anak yang tadi ingin memberikan masing-masing persembahan. Mereka bilang, berikanlah aku waktu untuk mempersembahkan untuk mama saya. Datanglah yang ahli menyanyi di situ di depannya mamanya meninggal, diusir atau tidak? Datanglah anak yang kedua yang ahli baca puisi, orang kaya, sering diundang kemana-mana. Awas kok, mau memberikan persembahan kepada mamaku. Nah baca nih Indonesia Raya, diusir atau tidak? Giliran kodong datang nih anak yang ketiga, nah bawa itu Al-Quran dengan santainya. Tabelo pemaraja, maukah kau dan duduk di dekatnya mamaku? Maukah membaca Al-Quran? Nah baca nih Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim diusir atau tidak? Yang berlaku yang mana? Silakan jawab diri masing-masing. Coba. Kita akan kemana kalau bukan ke Allah? Tidak dilarang, silakan menyanyi, tidak dilarang. Tapi jangan lupa utamakan agama. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Silahkan jadi ahli puisi, dokter, polisi, tentara. Tapi jangan lupa agama paling pokok. Kalau meninggal kita, bagaimana mukanya itu malaikat maut ketika datang? Itu tergantung bagaimana cara hidup kita dulu. Bagaimana mukanya malaikat mungkar dan nakir ketika dikubur? Tergantung cara hidup kita di dunia. Ingat, mau sampai hidup berapa tahun, Ibu? Mau sampai 100 tahun? Siapa mau urus ki? Mau sampai 200 tahun? Siapa mau urus ki? Jangan usah jauh-jauh. Kita belajar sama orang tua kita. Tapi phone masih ada nih umur tak? Lupa nama atas apa lagi? Orang tua kita Pak Syarif ya. Oh iya, itu sudah itu Pak Syarif. Orang tua kita Pak Syarif. Umurnya kurang lebih 70-an. 7 lebih. Sudah mulai kapan kalau jalan ke dek? Ini orang kita semua. Dulu pernah tonji gagah karena memang laki-laki. Coba Bi. Makanya itu orang tua dulu bilang, atu-atu ngata dilebona tanai. Kita hidup di dunia ini, lahir dalam keadaan anak-anak, pun nanti jadi bersifat seperti anak-anak. Sekarang contoh, kita lahir satu hari seperti anak-anak. Maksudnya gimana? Diceboki, disuapi, dan dimandikan. Sama seperti kita nantinya. Kalau kita hidup sampai 100 tahun, paling tidak nanti mungkin kita berak sendiri di tempat tidur. Siapa yang mau ceboki? Mungkin nanti kita juga kencing sendiri di tempat tidur. Siapa yang mau ceboki? Anak-anak di awal, di akhir kembali seperti anak-anak. Logika kedua. Pada waktu kita lahir, tidak membawa apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang, berdibungkus kain nantinya. Kalau kita meninggal dunia, dimandikan dalam keadaan telanjang, setelah itu dibungkus, apa bedanya? Pak, sekarang waktunya. Terus lagi deh. Jangan main-main. Rasulullah riwayat menjelaskan umurnya dunia 1500 tahun. Itu riwayat sahih. Umurnya dunia Pak 1500 tahun. Nabi bilang. Sekarang ini kan sudah masuk malam 1 Muharram. Sekarang sudah berapa? 1447. Yang nasebutkan orang tua dulu sudah terjadi sekarang, Pak. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga, Pak. Disebutkan semua dalam riwayat. Allah ya Karim. Orang tua dulu bilang ada masanya nanti. Mau makan tidak ada makanan. Ini pernah itu sedikit terjadi waktu corona. Pak,
Ada waktu nanti mau minum tidak ada minuman. Kemarau. Sekarang, dulu masih bisa diprediksi. Oh, musim kemarau. Oh, musim hujan nih. Oh, banyak ikan naik. Sekarang susah diprediksi, Pak. Kenapa? Memang dunia sudah waktunya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ayo kita introspeksi diri. Di mana-mana kami ceramah, Pak, kami selalu ingatkan, Pak. Jangan berleha-leha di dunia. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayo perbanyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Itu nanti makanannya nanti kita itu, Pak. Itu nanti makanannya kita. Tidak ada makanan, tidak ada air, itu makanan kita itu. Ya. Lebih baik kita mati dalam keadaan kelaparan daripada kita sibuk-debun. Itu maksudnya itu, Pak, itu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita, paling tidak umur yang barokah dan kesempatan yang Allah berikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam pertemuan kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebelum kami berdoa, saya mengajak sedikit untuk berpikir. Itu, Pak, kan nanti di kuburan, di kubur itu, Pak, nanti kan tangan kita, maaf, mulut kan dikunci. Tahu? Dikunci. Yang nanti menjawab pertanyaan malaikat mungkar itu siapa? Itu kan amal-amalannya kita. Nah, sekarang begini, Ben. Ada pernah, Pak, anak muda itu di dekat rumah. Dia pernah bertanya, Ustaz, saya tidak ibadah sama Allah. Kenapa? Itu kan la ilaha illallah kan gampang dijawab. Bahaya anak muda nih. Itu kan kalau di kubur Pak Ustaz, ketika ditanya, "Mana muka?" Kan dia curhat, Ustaz, cocok nanti ini kalau pertanyaan malaikat mungkar. Bahaya, ada nih mau tanding malaikat mungkar. Kenapa, saudara? Itu kan kalau di kubur nanti kita ditanya, "Mana buka siapa Tuhanmu?" Jawabanku kan pasti Allah. Itu bisa dikujawab. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Cocok, Ustaz. Cocok, Mi. Terus, man kiblatuka? Apa kiblatmu? Kan bilang Ka'bah. Cocok, Mi, Ustaz. Gampang jiku ingat, Ustaz. Gampang jiku tahu. Nah pandangan tenene. Kutanya, Mi, yang jadi masalah, saudara, yang jadi masalah di bawah nanti di alam barzah itu mulut dikunci. Jadi ditutup. Maksudnya dilakbangi. Ketika anak-anak itu kan tidak, itu secara otomatis. Allah menguncinya. Al-yauma nakhtimu ala, Allah akan mengunci semua itu. Lalu bagaimana? Yang menjawab itu adalah hati. Makanya, Pak, banyak-banyak berzikir lewat hati tak. La ilaha illallah atau apa saja. Kalau bilang di mulut itu biasa, tapi mesti harus kita latih adalah qalbu, dan insya Allah nantinya akan terbiasa ketika nanti di akhirat, di alam barzah ketika kita meninggal dunia, kita mudah untuk menjawabnya. Itulah pesan-pesan yang kami ingin sampaikan, biar kita sipakai ngaki, sipakai lebih Bapak Ibu jemaah sekalian. Saya tidak bisa juga panjang kali lebar, karena apa yang kami sampaikan saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kate nyaman, nake sesa. Kate yang nyaman, nake dibolu-boloki. Makanya sekarang itu, Pak, metode dakwah saya agak beda-beda. Saya tidak berani sekarang sembarang saya bilang, Pak, oh bahaya, Pak. Bahaya sekarang. Tanggung jawabnya besar. Ya, kalau Bapak Ibu enak aja karena kita mendengar, tapi kita yang menyampaikan, bahaya, Pak, ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini namanya tahu? Hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa khususan almarhum Bapak Gus Ganing dan Parani bin Haji Muhammad Saleh Dinggiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah. Ampunilah dosanya almarhum ya Rabb, luaskanlah kuburnya, terimalah segala kebaikannya, ampunilah segala keburukannya ya Allah. Jadikanlah kuburnya almarhum Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, suatu saat nanti kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami yang masih hidup, kami masih meraba ya Allah. Bagaimana wajahnya malaikat maut, bagaimana wajahnya malaikat Munkar dan Nakir. Ya Rabb, berikanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu agar selalu beribadah di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terkadang kami lalai dalam hidup ini, padahal kematian setiap hari kami diintai ya Allah. Berikanlah kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam hati keluarga besar almarhum ya Allah ya Rabb. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah, wa khususan almarhum ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan orang tuaku semua, kekandaku semua. Insyaallah mabarakah. Selamat gitu pada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.